Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dari Bukit Sion Makale, kembali kami menjumpai kita semua. Semoga kita semua mengalami damai sejahtera Allah. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita awali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang memuji dan mengagungkan nama-Mu. Mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih hari yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Dan saat ini kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu semakin menumbuhkan iman kami, dan kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja terambil dari Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kemurahan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah lagu yang bercerita tentang kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang membuat kita ada sampai hari ini. Tentunya lagu tersebut sudah sangat familiar bagi kita. Bahkan mungkin menjadi lagu favorit kita. Dan lagu yang lain juga mengungkapkan pengakuan tentang kemurahan Tuhan yang melebihi hidup kita. Bagaimana tidak melebihi hidup kita? Kita, umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang seharusnya menerima penghukuman kekal dari Allah, namun tidak dibiarkannya masuk ke dalam penghukuman kekal itu. Allah yang penuh belas kasih kepada manusia ciptaannya, rela datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebagai manusia yang telah ditebusnya, selayaknya lah kita hidup di dalam kekudusannya. Tetapi kita pun masih sering jatuh, namun tidak dibuatnya kita tergeletak, tetapi justru kita diangkatnya. Ketika kita dalam berbagai pergumulan, iman kita lemah, Allah hadir menguatkan kita. Ketika kita sakit, Dia hadir menguatkan, dan disembuhkannya lah kita. Dan lain sebagainya keadaan kita. Tetapi karena kemurahannya, dikasihaninya,
kita sebagai umat ciptaannya. Ayat 29 sampai ayat yang ke-32 bacaan kita mengatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Dalam ketidaktaatan dan ketakberdayaan kita, Allah tidak ingin kita sengsara dan binasa, tetapi Ia ingin kita memperoleh damai sejahtera dan keselamatan kekal. Karena itulah Allah menyatakan kemurahan-Nya, sehingga kita dapat melihat betapa baiknya, betapa agung dan dahsyatnya Tuhan itu. Sedangkan kita manusia adalah umat yang tak memiliki kemampuan apa-apa tanpa kemurahan Tuhan. Lalu ketika kita berhasil, sukses, kaya, memiliki kekuasaan, masihkah kita juga mengakui itu semua sebagai kemurahan Tuhan? Tidakkah kita berkata semua itu adalah hasil usaha dan kerja kerasku? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi manusia baru, hidup kita semuanya berpusat pada Kristus. Tidak ada celah atau sisi sekecil apapun yang luput dari Kristus. Semua adalah kemurahan Kristus. Kepandaian, kekayaan, kesuksesan, jabatan, kekuasaan, karir, dan lain sebagainya. Semua itu ada hanya karena kemurahan Allah. Anugerahnya menolong dan memampukan kita, sehingga kita tidak memiliki hak untuk membanggakan dan menyombongkan diri. Tetapi berbanggalah sebagai anak Tuhan yang telah memperoleh kemurahan-Nya. Ia memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan namanya, sebagai respon kita untuk kemurahan dan keselamatan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita tinggalkan cara hidup lama kita dan hiduplah berpusat hanya kepada Yesus Kristus saja, sambil menikmati kasih dan kemurahan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena kami terus diberkati untuk menikmati kemurahan Allah dalam hidup kami. Ajarkanlah juga kami untuk menyatakan kemurahan Allah kepada sesama kami. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini terus menumbuhkan iman pengharapan kami hanya kepadamu saja. Berkati kami untuk menjalani hari ini di dalam berbagai tugas pekerjaan kami, dan di dalamnya kami menikmati kemurahan dan berkat-berkat Tuhan. Dan selalu ada nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Inilah doa permohonan kami. Ampunkanlah salah dan dosa kami, dan terimalah doa ini. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.